semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cyberbullying, salah satu masalah yang sering terjadi di media sosial, tetapi masih banyak yang menganggapnya sebagai hal biasa. Di zaman sekarang, hampir semua orang memiliki media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, WhatsApp, X, Facebook, sampai game online. Media sosial memang memudahkan kita untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan berbagi cerita. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada satu masalah yang perlu kita waspadai, yaitu cyberbullying. Lalu, sebenarnya apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah tindakan mengejek, menghina, mempermalukan, mengancam, atau menyebarkan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain melalui media digital. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti komentar yang kasar, body shaming, menyebarkan foto tanpa izin, membuat akun palsu untuk menghina seseorang, menyebarkan gosip, atau mengirim pesan yang berisi ancaman. Mungkin ada yang berpikir, itu cuma bercanda, tapi yang perlu kita ingat adalah sesuatu yang menurut kita lucu belum tentu lucu bagi orang lain. Bisa jadi satu komentar yang kita anggap sepele justru membuat seseorang sedih, malu, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Coba bayangkan kalau setiap kali kita membuka media sosial, yang muncul justru komentar seperti kamu jelek, kamu bodoh, atau mending gak usah posting. Lama-kelamaan pasti kita akan merasa sakit hati, bukan? Itulah yang dirasakan oleh banyak korban cyberbullying. Yang lebih berbahaya lagi, cyberbullying tidak berhenti ketika seseorang pulang ke rumah. Kalau dulu, perundungan mungkin hanya terjadi di sekolah atau kampus. Sekarang, melalui media sosial, korban bisa terus menerima komentar atau pesan yang menyakitkan kapan saja dan di mana saja. Dampaknya juga tidak main-main. Korban cyberbullying bisa merasa sedih, cemas, takut, stres, sulit berkonsentrasi, bahkan kehilangan semangat untuk sekolah, kuliah, atau beraktivitas. Ada juga yang akhirnya memilih menutup akun media sosial, menghindari pergaulan, atau menyimpan semua masalahnya sendiri. Karena itu, kita tidak boleh menganggap cyberbullying sebagai hal yang biasa. Lalu, kenapa masih ada orang yang melakukan cyberbullying? Ada banyak alasannya. Ada yang hanya ikut-ikutan teman, ingin mencari perhatian, merasa iri pada orang lain, atau merasa lebih berani karena bersembunyi di balik layar. Lalu mereka berpikir, itu tidak akan ketahuan. Padahal, apapun yang kita unggah atau tulis di internet akan meninggalkan jejak digital. Jadi, meskipun komentar bisa dihapus, bukan berarti benar-benar hilang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying? Pertama, pikirkan dulu sebelum mengetik. Sebelum mengirim komentar atau membagikan sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau komentar ini ditujukan untuk saya, apakah saya akan merasa senang atau justru terluka? Kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Tidak semua hal harus dikomentari, apalagi jika komentar tersebut hanya akan menyakiti orang lain. Ketiga, jangan ikut-ikutan. Kadang kita hanya ikut memberi emoji tertawa atau membagikan unggahan yang menghina seseorang. Padahal tindakan kecil seperti itu juga bisa membuat korban merasa semakin terpuruk. Keempat, dukung korban. Kalau ada teman yang menjadi korban cyberbullying, jangan malah ikut mengejek. Berikan semangat, dengarkan cerita, dan bantu dia mencari bantuan jika diperlukan. Yang kelima, lapor jika menemukan cyberbullying. Hampir semua media sosial memiliki fitur untuk melaporkan komentar atau akun yang melakukan perundungan. Jangan ragu untuk menggunakannya. Kalau suatu saat kita sendiri yang menjadi korban cyberbullying, usahakan untuk tidak membalas dengan emosi. Simpan bukti berupa tangkapan layar, blokir akun pelaku, laporkan, dan jangan ragu untuk bercerita kepada orang tua, dosen, guru BK, teman yang dipercaya, atau konselor. Ingat, meminta bantuan bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan bahwa kita peduli pada diri kita sendiri. Teman-teman, di balik setiap akun media sosial ada manusia yang punya perasaan. Kata-kata itu kita tulis mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dampaknya bisa bertahan sangat lama bagi orang yang menerimanya. Karena itu, mari mulai dari diri kita sendiri, jadikan media sosial sebagai tempat
untuk berbagi hal-hal yang positif, saling menghargai, dan saling mendukung. Ingat, mencari kita bisa mengatur kebencian, tetapi cari yang sama juga bisa menyebarkan kebaikan. Pilihan itu ada di tangan kita. Mari bersama-sama kita katakan stop cyberbullying, berani berkata baik, berani menghargai, dan bijak bermedia sosial. Terima kasih sudah menyimak video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu komputer. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dan menggunakan media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.